Orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada hal yang ghaib. Jadi belum sempurna kita beriman itu kalau masih sekedar bersandar kepada hal-hal yang fisik saja. Adanya Allah, adanya surga, adanya neraka, itu kan perkara yang tidak bisa kita indra sekarang. Nggak bisa kita indra. Ada ilmuwan Mesir yang mengingkari itu, seperti Nasr Hamid Abu Zaid misalnya, ada di bukunya itu, nggak percaya itu dianggap sebagai kemunduran berpikir, sehingga wajar kemudian para ulama Al-Azhar itu mengusir dia, menghukuminya murtad, padahal dia nulis itu dalam rangka untuk mendapatkan gelar profesor di Al-Azhar. Tapi kemudian justru disuruh tobat, nggak mau tobat, dihukumi murtad. Dia malah lari, kemudian sampai ke Belanda, sekarang diangkat ya, sudah meninggal ya, diangkat jadi guru besar di Universitas Leiden, Belanda, dan banyak dosen-dosen kita itu juga belajar ke sana. Gurunya nyambung sanadnya ke Nasr Hamid. Itu iman yang hilang itu. Enggak sedikit juga orang alim yang hilang juga imannya. Seperti ada Al-Qasimi namanya, justru dia jadi ateis. Jadi kalau memang kata Imam Al-Ghazali, kalau level kita belajar itu masih belum jauh, ya hindari filsafat itu. Bisa berpikir terlalu mendalam, bisa sampai nggak percaya kepada Tuhan. Sebetulnya kenapa salahnya bisa begitu? Karena tadi tidak membatasi tadi. Ini ada hal fisik yang bisa dibuktikan secara saintifik, bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada hal-hal gaib yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara langsung. Tapi ilmiahnya itu ya sekedar sampai ke nyambung riwayatnya ada atau enggak. Kalau ada riwayat yang sahih, yang mutawatir, terima saja. Karena kalau kita pikirkan pakai hukum fisika, mi'rajnya baginda Nabi itu nggak masuk akal juga. Secara fisika, keilmuan fisika saat ini nggak mampu itu, nggak bisa. Gimana sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh itu di mana? Ilmu sekarang nggak sanggup itu. Tapi seharusnya justru dengan ketidaksanggupan itulah manusia itu beriman. Ada seorang dokter nulis di Twitternya itu, bahwasanya planet Pluto itu mampu memuat 1.200 planet bumi. Jadi besarnya itu 1.200 kali. Mana ini? Saya lupa. Ya. Dr. Umar Abdul Kafi. Pluto itu 1.200 kali bumi besarnya. Sementara matahari itu bisa 1.000 kali planet Pluto. Kita bicara Pluto itu yang nggak belajar geografi juga agak berat ya. Pokoknya Pluto itu ganal banar, matahari itu sangat ganal lagi. Nah di dalam bumi itu ada makhluk yang namanya manusia yang kecil, tapi menganggap bahwasanya Allah itu syariatnya tidak layak mengatur alam semesta. Sementara akal dia yang kecil itu dianggap lebih layak daripada aturan Allah Ta'ala. Beliau kemudian mengatakan itu, Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia itu. Bagaimana dia bisa mengingkari begitu? Hendaknya justru dengan ketidakmampuan kita menjangkau Allah secara langsung itu menunjukkan kelemahan kita. Keteraturan alam semesta itu menunjukkan ada yang ngatur. Mulai dulu
Mulai dulu muternya sehari 24 jam, ya, muter lagi matahari. Kan ada kehabisan itu. Andai pakai bensin berapa itu sudah. Kadang-kadang ngadat juga kalau kita punya mesin. Dan ini hanya bagian kecil dari alam semesta. Mustahil tidak ada yang menciptakan. Nah, keimanan paling dasar itu hendaknya begitu. Yakin Allah itu ada, yakin Allah itu yang maha bijaksana mengatur alam semesta termasuk kita. Ini yang pernah ditanyakan oleh Imam Al-Asma'i kepada seorang Arab Badui. Dengan apa engkau mengenal Tuhan engkau? Engkau kok bisa yakin Tuhan engkau ada? Maka Badui tadi mengatakan adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Adanya bekas telapak kaki orang yang berjalan itu menunjukkan adanya orang yang berjalan. Adanya langit yang penuh bintang-bintang, adanya laut yang banyak bergelombang, adanya bumi yang ada yang gugusan gunung dan lembahnya, apakah itu tidak menjadi bukti bahwasanya ada sang pencipta? Sederhana begitu Islam itu, sehingga tidak perlu sebetulnya kejeniusan untuk bisa beriman. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tidak harus intelek untuk bisa yakin Allah itu ada, tidak. Semua manusia sanggup. Justru tadi ketika diberikan akal digunakan untuk mikir yang bukan pada level dia harus mikir, itu yang bahaya di situ. Yang bahaya di situ. Gelut, bertengkar gara-gara Allah itu beristiwa di atas arsy. Dalam Al-Qur'an kan ada dalam ayat itu. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu beristiwa di atas arsy. Kemudian itu yang dibahas, harusnya kan tidak usah dibahas. Imam Malik ketika ditanya itu, bagaimana Allah beristiwa? Beliau diam, berpikir benar sampai keringetan itu Imam Malik itu. Mikir akan kayak apa? Jawabannya coba pian itu. Akhirnya beliau katakan, Allah beristiwa, ya, tsumastawa 'alal arsy, itu sesuatu yang wajib kita imani. Ada di dalam Al-Qur'an. Tapi bagaimana kaifiyatnya, caranya bagaimana? Menanyakan itu salah. Salah pertanyaannya, tidak usah dijawab. Itu akal manusia begitu. Jadi kenapa nggak tahu? Ya karena nggak ada penjelasan dari Allah Ta'ala. Nggak ada penjelasan itu. Kita jangankan mikirkan yang nggak ada penjelasan itulah. Kita mikirkan wajah ini di dalam dompet saya misalnya ada duit berapa? Pian pikirkan ya, nggak akan bisa mikirkan itu. Karena apa? Realitasnya itu tidak bisa dijangkau. Kecuali saya bawa dompetnya, saya bukakan, hitung, baru bisa. Tapi ketika tidak diberitahu, mikirkan itu saja kita nggak mampu kok. Pakai teori apakah? Pakai triangulasi atau apa? Nggak bisa. Suruh gambar jin ifrit, nggak bisa kita, realitasnya nggak ada. Jadi untuk perkara-perkara yang memang tidak terindra oleh akal manusia, itu cara mengimaninya cukuplah ada ayat, ada nas, fahami itu, terima saja. Tapi untuk hal yang fisis tadi, yang ada fisiknya, ratusan ayat dalam Al-Quran suruh kita mengkajinya. Insya Allah kalau begitu umat itu akan maju. Tapi ini kadang kita ini terbalik. Untuk urusan-urusan yang sains, yang itu hal fisik yang harusnya bisa difikirkan, malas mikir. Tapi berdebatnya masalah itu, masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Apakah sifat Allah itu sama dengan zatnya atau tidak? Itu jadi perdebatan. Setelah berdebat itu apa hasilnya? Berkelahi ya. Berkelahi di YouTube itu saya lihat berkelahi. Ya. Kalau berdebatnya tentang alam semesta dia teliti, nanti ketemu teknologi kan bagus.
Itu jadi mundurnya kaum muslimin, jadi majunya barat itu di situ. Mereka itu mikir betul untuk urusan-urusan fisik. Kita ini mengambil mereka berpikir, berdebat untuk urusan-urusan yang kata Rasulullah, apa tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqduruna qadrahu. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah Ta'ala, tentang zatnya, tentang sifatnya, difikirkan bagaimananya, jangan. Karena kalian tidak punya kekuasaan, kemampuan untuk menjangkau itu. Enggak usah Allah lah, kita punya kakek ya, kakeknya kakek kita. Kita enggak mampu jangkau itu. Apalagi yang menciptakan alam, yang kita lahir darinya itu, nah cari orang ke-10 dari kakek kita itu, kita nggak tahu. Jadi saya rasa begitu, harus disederhanakan kalau ke masih anak-anak, jangan terlalu dake-dake. Tapi kalau yang tadi untuk urusan hal yang sifatnya fisis bisa dipikirkan, kayak tadi bumi datar atau enggak, lihat di bumi itu. Sederhananya kan begitu. Bumi kalau datar, sementara kenyataannya ada jurang, ada gunung. Sehingga yang dimaksud datar dalam Al-Qur'an itu seperti apa? Nah, di situ ketemunya nanti. Maksudnya apa? Karena di dalam tafsir nanti juga ahli tafsir beda-beda memahami itu.